Karena itu 2021 ini kita harapkan PSSI konsisten dengan jadwal, dengan peraturan, dan juga profesional dalam hal kontribusi kepada Liga 2. Jadi hari ini 18 Februari 2021 PSSI dan Liga Indonesia Baru PT LIB itu mengundang pertemuan via Zoom ya, virtual meeting seluruh klub anggota Liga 1 maupun Liga 2 untuk memberikan beberapa hal menyangkut persiapan kompetisi 2021. Nah, yang paling penting tentu saja adalah keputusan PSSI karena katanya sudah mendapatkan izin dari Kepolisian Republik Indonesia, tetapi tentu saja kita masih menunggu benar ini surat resmi dari kepolisian ya. Dan karena itu PSSI dan Menpora juga sudah menyampaikan Liga 1 dan Liga 2 akan digulirkan dan tanpa penonton. Tetapi kita masih menunggu jadwalnya. Karena apa? Karena seharusnya Februari ini PSSI itu harus menyelenggarakan kongres. Tetapi kita tahu bahwa PSSI kemudian mengundur kongres ini sampai dengan nanti setelah Lebaran. Artinya Lebaran kalau kita hitung kemungkinan Mei. Jadi Mei itu setelah Lebaran tentu saja kita tidak bisa langsung habis Lebaran kemudian kongres, paling menunggu 1 minggu atau 10 hari baru kongres. Kita sudah cukup berpengalaman ini mengenai jadwal ini. Karena itu misalnya soal rekrutmen segala macam tentu akan kita sesuaikan dengan kondisi. Kita juga tidak ingin misalnya ini masih Februari kemudian kita merekrut ya, karena tadi itu jadwal masih belum dipastikan. Tetapi tentu saja kita sudah melakukan persiapan. Mengenai sistem rekrutmen kita, jadi PS Hizbul Wathan ini tentu kita tahu bahwa kita adalah milik PWM, pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan karena itu kita berusaha melibatkan semua stakeholder Muhammadiyah dan seluruh stakeholder di sepak bola di Jawa Timur. Jangan lupa sekarang ini PS Hizbul Wathan ini Liga 2 Jawa Timur satu-satunya itu hanya PS Hizbul Wathan, karena tetangga kita Putra Sinar Giri PSG itu sudah hijrah ke Pati ya, ke Persiba Pati. Jadi ini sebenarnya satu kesempatan bagi PS Hizbul Wathan yang berkiprah di Liga 2 untuk menjadi satu-satunya tim yang bisa didukung oleh masyarakat Jawa Timur. Tentu saja Muhammadiyah, warga persyarikatan menjadi core ya, inti dari pendukung kita, tetapi kita juga akan berusaha semua supporter stakeholder olahraga sepak bola di Jawa Timur untuk bisa mendukung kita. Nah, karena itu rekrutmen atau pemain-pemain yang nanti akan kita rekrut, kita usahakan tetap tulang punggungnya itu adalah PSHW Hizbul Wathan, kader-kader atau pemain-pemain binaan dari SSB maupun klub-klub Hizbul Wathan yang ada di seluruh Jawa Timur dan bahkan juga di luar Jawa Timur. Pada musim yang lalu sudah ada kader-kader pemain-pemain PSHW ya, seperti Bayu ya yang dari Lamongan, Zaka, Mabruri, kemudian juga pemain-pemain senior dari Persela Lamongan yang kita rekrut. Ini adalah tulang punggung dari PSHW sendiri ya, yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari PSHW. Nah, kita akan melanjutkan kebijakan itu. Banyak pemain-pemain sekarang sudah ada Venko ya, striker dari Persebaya yang dimenjamkan kita, dia mahasiswa Umsida Surabaya. Ada Adam Maulana yang kemarin bermain di Balikpapan, dia juga mahasiswa Umsida Sidoarjo. Ada Kemaluddin yang sekarang di Persebaya, dia juga mahasiswa Sidoarjo. Pemain-pemain ini nanti akan kita coba kita kumpulkan. Tentu saja kita harus berbicara kepada Persebaya, dan saya kira kita punya hubungan yang sangat baik dengan Persebaya. Insya Allah kita akan dibantu oleh Persebaya. Jadi pemain-pemain kader-kader PSHW ini yang kita ambil
sambil kita cari juga bibit-bibit baru. Sudah banyak yang menghubungi kita, bahkan bukannya dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah sudah ada yang telepon, ini saya punya pemain bagus dari PSHW, monggo silakan kita lihat kualitasnya. Tentu saja ini adalah Liga 2, kita punya standar kualitasnya, kita punya standar bagaimana dia bisa bersaing di Liga 2 nanti. Apakah kita akan mengambil juga pemain-pemain yang katakanlah mantan Liga 1? Jadi begini, dalam sepak bola itu teknik itu penting nomor 1. Tetapi yang tidak kalah penting adalah experience atau pengalaman. Pengalaman ini yang menjadi modal yang sangat penting bagi sebuah tim. Apalagi ini kompetisi berat ya, 24 tim di Liga 2 ini dibagi 2. Kita nanti akan pertandingan home and away, ya. Kemudian juga kemungkinan kita juga akan bisa bermain di luar Jawa, sangat mungkin kalau sistem kompetisi penuh. Jadi tidak cukup hanya pemain-pemain muda yang melayuni buanter ya, satuan buanter oke, tetapi pengalaman itu sangat-sangat penting. Dimanapun begitu, di sepak bola level dunia, level Eropa, semua pemain-pemain muda didampingi oleh pemain-pemain yang berpengalaman. Karena itu kita padukan nanti beberapa pemain yang hasil binaan atau dengan background Muhammadiyah, dengan background PSHW, dengan pemain-pemain lain, termasuk pemain-pemain senior yang sudah pernah berkiprah di Liga 1. Karena tadi itu kita membutuhkan pengalaman pemain-pemain itu. Kemudian mengenai sistem kompetisi sudah diputuskan oleh PSSI dan oleh Polri bahwa pertandingan tanpa penonton dengan protokol kesehatan yang ketat tentu saja, sehingga ini akan sangat mempengaruhi keuangan dari klub. Jadi sumber keuangan dari klub itu satu yang kita andalkan itu seharusnya adalah dari supporter atau dari penonton. Pertandingan home kita ini menjadi sumber yang utama bagi pemasukan kita. Yang nomor 2 adalah sponsorship. Kemudian yang nomor 3 adalah owner. Yang nomor 4 adalah subsidi dari PSSI. Sebenarnya jangan sebut subsidi, ya. Itu adalah hak siar. Ya, jadi bagian atau kontribusi kita karena pertandingan kita ini disiarkan oleh televisi, kemudian di situ ada fee, ya, namanya hak siar, fee untuk hak siar. Tetapi PSSI menyebutnya subsidi, ya sudahlah, itu istilah saja. Nah, soal jumlahnya tentu saja kalau selama ini PSSI memberi subsidi sejumlah itu kan tadi sudah saya sebutkan, itu katakanlah hanya berapa persen dari total pengeluaran kita, ya. Sementara sekarang dengan pertandingan yang nir penonton atau tanpa penonton, tentu saja kita tidak mendapatkan pemasukan dari tiket home. Nah, kemudian sponsor-sponsor juga tentu berpikir kalau tidak ada penonton, apakah sponsor-sponsor ini tetap mau mengeluarkan uang sponsor. Ini harus juga dipertimbangkan oleh PT LIB dan juga oleh PSSI. Karena ini tadi menyangkut dengan jumlahnya atau besaran subsidi. Karena itu kalau saya menyarankan dan minta dengan hormat pada LIB dan PSSI bahwa karena pertandingan ini tanpa penonton, maka subsidi kalau menurut saya harus dinaikkan minimal itu adalah 100% dari yang kemarin. Itu pun menurut kami masih belum cukup karena kita tidak mempunyai lagi sumber pendapatan. Katakanlah owner itu kita pengen tahulah, kita tahulah semua owner klub sepak bola di Indonesia ini. Mereka kan mengeluarkan kocek dari kantongnya sendiri, ya kan? Dan banyak klub-klub yang berbicara ke kita mau dijual gitu. Bahkan PSHW sendiri itu dirumorkan akan dijual. Jadi ini saya tegaskan di sini bahwa PWM masih tetap komit terhadap PSHW untuk membiayai kompetisi PSHW. Tetapi tentu saja PSHW sendiri harus bersikap profesional, ya, karena memang sekarang ini kita menjadi tim profesional. Tetapi harus kita lihat bahwa meskipun kita sudah 1 tahun, tetapi kita belum pernah mengarungi kompetisi yang sesungguhnya.
2020 kemarin kita hanya 1 kali main di Persijab, ya, dan setelah itu tidak ada lagi kompetisi. Yang kita lakukan adalah uji coba. Karena itu 2021 ini kita harapkan PSSI konsisten dengan jadwal, dengan peraturan, dan juga profesional dalam hal kontribusi kepada Liga 2. Karena memang ini kondisi yang sangat sulit, kita belum bisa memastikan apakah Juni itu pandemi COVID ini sudah berakhir, kelihatannya belum. Karena itu ini menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk PSSI dan stakeholder sepak bola, untuk menjaga supaya kompetisi berjalan baik dan klub-klub juga tetap bisa hidup sehat.